Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi surahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di rumah kita masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita hanturkan salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah merobek-robek bendera kekafiran dan membentangkan bendera ketauhidan. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak insya Allah. Adapun ceramah singkat yang akan saya sampaikan yaitu mengenai orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Hal ini bisa disebabkan karena tidak melaksanakan amal-amal yang baik pada bulan Ramadan. Padahal bulan puasa Ramadan ini memiliki segudang berkah dan pahala untuk digapai. Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Dari sabda Nabi Muhammad SAW tersebut, tentunya kita menyadari betapa pentingnya bulan Ramadan. Oleh karena itu, sangat merugilah orang-orang yang tidak mendapatkan berkah saat di bulan Ramadan. Seperti yang Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak ada yang mendapatkan apa-apa selain lapar, dan berapa banyak orang sholat di tengah malam tidak mendapatkan apa-apa selain begadang. Hadis riwayat Nasa'i. Adapun orang-orang yang merugi bulan Ramadan yaitu 1. Orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus adalah orang-orang yang pahala puasanya telah hilang. Hal ini karena mereka melakukan hal-hal seperti berdusta, bergunjing, serta melihat aurat lawan jenis dengan hawa nafsu, di mana hal-hal tersebut adalah beberapa contoh perbuatan yang menghilangkan pahala puasa. Betapa banyak orang berpuasa namun ia tidak mendapatkan puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat At-Tabrani. Maka dari itu, marilah kita saling mengajak untuk memanfaatkan datangnya bulan Ramadan sebaik mungkin untuk menabung pahala sebanyak-banyaknya. Karena bulan Ramadan ini menawarkan banyak sekali kebaikan yang harusnya kita lakukan untuk mencapai takwa. Adapun yang kedua yaitu orang yang tidak mengikuti tarawih sampai selesai. Seringkali kita melihat ada orang yang sudah keluar sebelum sholat tarawih selesai. Orang-orang yang tidak mengikuti tarawih sampai selesai tersebut menjadi salah satu bahasan ceramah saya kali ini. Biasanya banyak orang yang sudah keluar dari masjid sebelum dimulainya sholat witir. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang sholat tarawih mengikuti imam sampai selesai ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Adapun yang ketiga yaitu orang-orang yang jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran sebagai kitab umat Islam merupakan amalan yang menjanjikan banyak pahala, apalagi bila dilakukan di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 pahala.
Aku tidak mengatakan alif lam min adalah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, kita bisa melihat betapa besarnya pahala yang kita dapatkan bila membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi, di pembahasan saya kali ini, membaca Al-Quran sudah seharusnya menjadi salah satu hal rutin yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, setidaknya kita bisa mengamalkan baca Al-Quran serutin mungkin. Banyak juga orang yang membuat target menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kalian semua bisa membaca Al-Quran setelah selesai berbuka puasa, setelah tarawih, atau setelah menjelang imsak. Kemudian yang keempat yaitu orang-orang yang tidak menjaga sholat. Sholat adalah tiang agama. Jadi, sholat adalah amalan terpenting bagi seseorang umat Islam. Tentunya tidak hanya di bulan Ramadan saja kita diwajibkan untuk sholat, tapi setiap hari dengan tidak terkecuali. Sesungguhnya pertama kali yang dihisab dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Dan semoga pahala kita selama di rumah ini, kegiatan yang kita lakukan selama di rumah ini bisa berdampak baik, positif, dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Demikian ceramah singkat dari saya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.